Jika wali mati, para nabi pun Allah wafatkan. Mungkin tidak lama, mungkin ada di antara kita. Ya, saya nggak tahu siapa yang duluan. Belum tentu yang tua duluan. Ya. Nggak nakut-nakutin kiai. Ya Pak Kiai. Ya. Udah banyak yang muda duluan. Ya, saya punya sahabat sudah banyak yang pergi duluan. Nah, inilah ayat yang dibaca tadi oleh mukri kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada satu lafaz yang menarik di situ. Yang mati itu ternyata cuma nafs, ruh tidak. Yang merasakan mati itu nafs. Kullu nafsin, setiap jiwa. Nafs, ruh tidak. Nggak ada lafaz. Ada nggak ayatnya kullu ruhin? Karena ruh tidak pernah mati. Sepanjang saya berziarah ya, ada yang unik di negeri kita. Dulu kalau kita kan wali 9 ya, ternyata waktu saya ziarah ke silsilah Thariqah Naqsyabandiyah di Uzbek, itu mereka juga ada 9 wali di kota Bukhara. Lalu ada 9 wali di India. Itu masih satu sanad. Ternyata di negeri kita juga ada 9 wali di tanah Jawa, tanah air ini. Kata 9, angka 9 ini unik. Meskipun mereka sudah wafat, tapi tidak ada Fatihah yang lebih banyak dikirimkan umat Islam hari ini kecuali kepada mereka-mereka itu ya. Dan belum lama ini saya ziarah ke Malaysia, Semenanjung. Itu ada satu negeri namanya Negeri 9, Seremban. Di satu makom ada 7 wali, wali bin wali bin wali bin wali bin wali, akhwali akhwali. Thariqahnya Idrisiyah Ahmadiyah ya. Nah, kita beruntung ya. Tapi apa yang mau saya sampaikan, wali sahibul karomah aja asabahul maut, ja'ahul maut, mereka mati. Jika wali mati, para nabi pun Allah wafatkan. Mungkin tidak lama, mungkin ada di antara kita ya. Saya nggak tahu siapa yang duluan. Belum tentu yang tua duluan ya. Nggak nakut-nakutin kiai. Ya Pak Kiai. Ya. Udah banyak yang muda duluan. Ya, saya punya sahabat sudah banyak yang pergi duluan. Nah, inilah ayat yang dibaca tadi oleh mukri kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada satu lafaz yang menarik di situ. Yang mati itu ternyata cuma nafs, ruh tidak. Yang merasakan mati itu nafs. Kullu nafsin, setiap jiwa. Nafs, ruh tidak. Nggak ada lafaz. Ada nggak ayatnya kullu ruhin? Karena ruh tidak pernah mati ya. Walaupun nafs itu hakikatnya, sirnya adalah ruh, tapi Allah tidak pernah menyebutkan kata ruh mati. Kenapa? Ruh itu adalah tajalli sifat Allah yang sempurna. Allah tidak bertempat. Maka ruh, coba tanya para kiai ketika ngaji sifat 20, kita sampai kepada kesimpulan ruh itu tidak bertempat di kepala, di kaki, di tangan. Enggak. Maka kalau ada orang yang tangannya buntung, itu dia nggak mati, karena ruh di satu tempat di badan. Jika ruh tidak bertempat pada badan ini, tapi dia disebut di Quran, alaqahnya dengan kita disebut alaqah amrillah, min amri rabbi. Itu urusan Allah, itu rahasia Allah, ilmunya dikit yang dibagi kepada kita. Yang sedikit inilah yang coba dikupas-kupas oleh Imam Ghazali, dikupas oleh Imam Ibn Arabi, dikupas oleh Imam Notailah Sekandari, dikupas-kupas oleh para ulama. Karena ilmu inilah yang akan membuat orang tidak merasakan pahitnya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah, zauq,
Zaqa yadzuqu dzauqan. Ya. Apa arti dzauq? Rasa. Za'iqah berarti merasakan. Kullu nafsin, setiap jiwa pasti merasakan al-maut. Ternyata al-maut itu makhluk Allah. Khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan makhluk bernama hidup, bernama mati. Jadi hidup dan mati itu makhluk dicipta. Ketika nafs berpisah dari badan, jika dia tidak mengenal min amri rabbi, dia akan sulit pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat pulang. Ya, dia nggak tahu jalan. Orang nggak tahu jalan bisa berjalan nggak? Nggak tahu. Maka kita perlu, jika sekarang ada namanya GPS, harus punya GPS alam kubur. Ya. Harus ada punya GPS alam kubur. Di kubur nggak ditanya ijazah kamu mana, sanad kamu mana, kamu mursyid nggak, kamu sholat tahajud nggak ditanya. Ini bukan nyuruh nggak tahajud ya, jangan salah paham. Ya. Nggak ditanya. Yang ditanya apa? Man rabbuk. Man rabbuk maknanya ma'rifatullah. Maka modal masuk kubur ma'rifatullah. Pertanyaan kedua, disebutkan di riwayat yang sahih bahwa ditunjukkan satu wajah. Ada yang sudah ketemu Rasulullah? Belum kan? Ya. Kebanyakan kan belum. Ada satu dua paling dikasih mimpi. Mimpi palingnya kan. Beda dengan Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Muhammad Bahri Naqsyabandi, Abdul Qadir Jilani, itu mereka yaqzatan wa manaman. Imam Suyuti yaqzatan wa manaman. Di kitab-kitab disebut begitu. Ya. Jaga ataupun tidur sama bagi mereka. Karena wali-wali Allah itu tidurnya jaga, jaganya tidur. Kalau tidak, kalau kita gimana? Disuruh wirid sama guru langsung ngorok. Ya. Astagfirullah, langsung begitu. Kalau udah mau wirid, maunya ada sesuatu. Hidup lagi susah, mau buka usaha, ngamalin sholawat nariyah ya. Jadi sholawatnya ada maunya. Sholawatnya tidak mau disempurnakan di akhirat, padahal ayat berikutnya innama yuwaffawna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasannya al-ajr itu lawan dari iqab, artinya sama, balasan. Tapi al-ajr balasan yang baik-baik. Jangan buru-buru minta natijah zikir di bumi. Nggak sanggup bumi menerima. Karena nama Allah jika turun ke bumi, bumi ini retak. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita. Lebih kuat dari bumi itu jabal. Apa arti jabal? Gunung. Gunung itu bebatuan. Turun kalam Allah kun, retak dia. Jika bukitnya bukit tanah, longsor. Bogor jarang, nggak pernah longsor sebelumnya. Itu ada kalam Allah turun. Allah berkalam. Ketika Allah berkalam, bergetar semua. Jika kita mengikuti tabiat alam ini, disebut nama Allah pasti bergetar. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah dan kolbunya mengikuti tabiat sebenarnya, pasti bergetar. Cuma kan kita enggak ya. Maunya ada baru zikir. Ya, udah banyak yang datang ke saya, mohon maaf ya. Lagi mau buka usaha, ada juga mau naik pangkat. Ya. Macam-macam. Ada yang pangkatnya udah tinggi, tapi rezekinya merasa belum cukup. Ya, buya, saya nggak perlu naik pangkat, yang penting rezeki banyak. Ya. Minta wirid. Ya, kita sampaikan aja walaupun saya punya ijazah wiridnya. Mau sampai kapan dia begitu? Kita gemplang pakai kata-kata. Kamu salah alamat begitu aja. Kalau datang ke saya ngaji, bukan minta wirid. Sehingga kamu mengenal siapa yang sedang kamu sebut. Biar kita nyebutnya bukan mau sesuatu. Nah, itu ayat betul-betul tamparan bagi kita. Hanyalah tuwaffawna. Innama ini kan lil hasr, benar pakai ya? Innama lil hasr, artinya
nggak ada lagi. Penjelasannya memang begitu doang. Hanyalah kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia hari ini, kalau dulu kan inna sesungguhnya, ma hanyalah, kepanjangan, akhirnya dipendek, hanyalah. Kamu dibalas secara sempurna di hari kiamat. Maka tolong yang sudah mengamalkan sholawat apa tadi namanya Pak Camat? Nariyah, itu hafal ya. Ya. Itu, ini mohon maaf, kalau kita baca sholawat ingin hidup di dunia dapat rezeki banyak, itu sholawat su'ul adab. Karena ketika Rasulullah ditawarkan dunia, beliau nggak mau. Tapi kenapa orang minta dunia dengan nama Rasulullah SAW? Ya kecil dikasih. Maka saya nggak ketemu orang bersolawat kecuali Allah banyakkan rezekinya, kecuali yang nggak istiqomah. Ya, giliran susah aja baca solawat ya. Kalau lupa, akhirnya dapat istidraj. Kalau sudah dapat istidraj, turunnya, jatuhnya tiba-tiba. Ya, sanastadrijuhum ya, min haitsu la ya'lamun. Kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya di saat mereka tidak sadar. Ya. Tapi zahirnya kelihatannya oke. Istidraj itu kan zahirnya nikmat, batinnya azab. Zahirnya keren, batinnya hancur. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi ayat ini berkorelasi karena dia masih satu siyak ya, satu konteks. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Makanya guru kami dulu mengatakan, sebelum kamu ujian, kamu latihan dulu. Ujian paling berat namanya mati, maka berlatihlah mati. Oh ternyata ada riwayatnya dari Sayyidina Umar, mutu qabla an tumutu. Ini mohon maaf nih, ini bukan hadis. Ini hadis mauquf kalau disebut. Ruwiya an Sayyidina Umar ya. Riwayatnya sahih tapi bukan kalam Nabi. Sayyidina Umar memaknai ayat ini dan memaknai lafaz yang ada dalam kalam Nabi, zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kubur, itu dapat mengingatkan kepada kematian. Yang dikubur siapa? Manusia toh? Maka aktivitas haul itu bagian dari zikrul maut. Oleh karena itu haflah-haflah seperti ini tidaklah termasuk bid'ah secara fikih ya. Kalaupun bid'ah, kiai kita bisa nyeleneh. Bid'ah apa nama kiai? Bid'ah kasanah. Bid'ah hasanah ya. Imam Subuki mengatakan, ma min bid'atin hasanatin illa walaha hujjatun. Tidak ada bid'ah yang disebut baik kecuali ada dalilnya. Tapi dalilnya kamu mungkin nggak tahu, yang tahu ulama. Ya. Nah, sekarang kan banyak nih orang nggak ngerti dalil, jadi ustadz. Dia nggak tahu dia bilang apa, nggak ada hadisnya. Ya. Kalimat-kalimat seperti itu yang suka ingkar-ingkar begini wajar muncul pada orang-orang yang juhala. Jadi kalau ketemu orang begitu, hentikan debat. Kita nggak usah debat sama dia. Mau 1000 hadis kita bawa, dia nggak percaya karena kita bukan ustadznya. Ya, inna fil bayan la sihrun. Hadis sahih ini. Di dalam retorika ceramah ada sihir. Jadi bukan puslap merah doang, bukan apa Gus Samsudin, bukan itu aja. Nah ini fenomena Gus Samsudin ini juga PR buat GKNU karena pegangannya Samsul Ma'arif Kubro, Manbaul Hikmah, Khazinatul Asror. Ini kitab kalau dipegang sama ahlinya aman, tapi yang megang dia jadi kacau. Ya, kacau juga jadinya. Ya. Aufak, ya ini punya sanadnya semua nih. Benar Kiai ya, aneh nggak salah kan? Wajahnya wajah-wajah wifik kan ini.
Ya. Ini kitab-kitab biasa kita belajar dari dulu, benar nggak? Biasa kita ngaji di Jawa itu biasa. Bahkan ada di Sunan Derajat itu ada pesantren, ya Igolfur kalau nggak salah namanya. Itu buka kajian Syamsul Ma'arif pakai YouTube. Artinya ilmu ini bukan lagi ilmu rahasia, sudah diilmiahkan, sudah bisa dijelaskan. Cuma orang yang takut ketakutan, ya. Yang nggak ngerti mengatakan ilmu-ilmu begini sihir. Jangankan begitu, ya. Pernah nggak lihat di video nama Ashabul Kahfi dihancurin pas lagi ruqyah? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Baru tahu ya. Jadi ada orang kesurupan, terus katanya jin yang di dalamnya, saya benci sama itu, ditunjuk sama dia. Ada nama Ashabul Kahf, tengahnya ada Kitmir. Akhirnya dihancurkanlah itu. Kok mau ya peruqyah dibohongin sama jin? Orang kesurupan itu belum tentu jin loh, bisa jadi otaknya error. Orang kesurupan itu kebanyakan stres. Yang benar kesurupan itu kalau dia punya ilmu-ilmu aneh. Itu benar kesurupan, itu mengjin bersarang di badannya. Yajri majrad dam. Ya, inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan ngalir setiap darah. Nah, jadi teman-teman yang hobi-hobi ilmu-ilmu begitu ya, ngambil ilmu itu kecuali min ahlihi. Kalau min ahli aman. Nah ini sayang nih, kitabnya lagi diserang nih, ya, diserang oleh Ustadz Fulan, ya, saya nggak usah sebut nanti gunjingin orang. Taib. Nah, ayat ini pembuka pengantar bahwa kajian-kajian atau haflah-haflah haul insya Allah bagian daripada sunnah yang tersirat dalam hadis uzkurul maut.